Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nugroho, NIM 19060484146 dari kelas 2019D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil jurnal yang telah saya resum. Jurnal yang pertama ialah berjudul Penelitian Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga dan Bola Basket di Kabupaten Magetan. Fokus pada penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga bola basket di Kabupaten Magetan. Subjek penelitian ini ialah pemerintah, organisasi, atlet, pelatih, ekstrakurikuler, serta sarana dan prasarana bola basket di Kabupaten Magetan. Faktor-faktor yang menjadi masalah ialah faktor pemasalan, faktor pembibitan, dan faktor pencapaian prestasi. Solusi dari permasalahan tersebut ialah pada prestasi bola basket di Kabupaten Magetan tidak kunjung membaik. Prestasi olahraga sendiri merupakan suatu tolak ukur kesuksesan pembinaan satu cabang olahraga yang dikembangkan atau dibina dengan baik. Pembinaan prestasi olahraga juga tidak hanya terjadi di sebuah klub saja. Pembinaan olahraga juga dilakukan di sekolah yang berperan penting dengan adanya ekstrakurikuler. Pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan. Pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga, prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih baik efektif, serta meningkatkan kualitas organisasi olahraga baik tingkat pusat maupun daerah. Pembinaan prestasi di daerah. Pembinaan prestasi olahraga di daerah juga sangatlah penting kaitannya dengan pembibitan atlet yang potensial. Dalam pembinaan prestasi olahraga bola basket sangat mutlak dilakukan sedini mungkin. Atlet yang berpotensi muncul dari pembinaan yang dilakukan di daerah-daerah tersebut mungkin dapat muncul atau terjaring sehingga dapat menaikkan peluang untuk berprestasi daerah tersebut, sehingga dengan pembinaan yang tepat maka akan meningkatkan prestasi di daerah tersebut. Kesimpulannya ialah begitu pentingnya pembinaan daerah juga dimulai dari sekolah-sekolah yang mengadakan ekstrakurikuler olahraga serta klub-klub olahraga yang menaungi para atlet untuk berprestasi, serta untuk faktor manusia sendiri sebagai bagian penting dari proses. Semua atlet yang sukses adalah individu yang terlatih, yang unggul dalam aktivitas fisik tertentu, dan biasanya telah mengikuti program pelatihan jangka panjang yang dirancang dengan baik selama beberapa tahun. Untuk jurnal yang kedua berjudul Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Bola Voli Pantai. Tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada tingkat SMA di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif analitik berupa merumuskan tujuan, mengumpulkan data, membandingkan data hasil penelitian dengan standar, membuat keputusan, dan memberikan rekomendasi mengacu model evaluasi governance. Pembinaan atlet dalam olahraga voli pantai di Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari sistem kepengurusan dari provinsi masing-masing dan dinaungi dari PBVSI di antara dua daerah tersebut. Ternyata dua daerah tersebut memiliki beberapa prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan, seperti ini: PON 2000, PON 2004, PON 2008, dan lain-lain. Pada dua daerah tersebut memiliki perbedaan hasil yang maksimal yang telah diraih oleh NTB dan DIY. Ternyata masih ada masalah-masalah internal maupun eksternal dalam sistem pembinaan cabang olahraga voli pantai ini. Dapat dibuktikan dengan hasil perayaan PON tersebut. Dalam penilaian ini akan dibahas secara lebih spesifik tentang program pembinaan prestasi cabang olahraga.
Tujuan yang ketiga ialah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan pada siswa SMA menggunakan model Countenance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada tingkat SMA di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan di setiap tahapan pembelajaran pendidikan jasmani yang ditujukan tidak berada dalam kategori sangat baik. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Tuntutan tersebut adalah peningkatan kualitas dalam hal pengajaran maupun pembelajaran guna membentuk manusia yang utuh. Semakin lama, dampak yang ditemukan oleh perkembangan zaman akan semakin kompleks, maka peningkatan kualitas pendidikan penting untuk dilakukan. Tujuan peningkatan kualitas pendidikan berfokus untuk membentuk masyarakat yang terampil serta berpengetahuan luas guna menjadi fondasi yang kuat dalam membangun sebuah bangsa. Saat ini berbagai usaha peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia sedang dilakukan seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, serta usaha lainnya. Sebagai acuan dasar pelaksanaan pendidikan, kurikulum memegang peranan penting dan strategis dalam kemajuan suatu program terlebih dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya ialah kurikulum tidak terpisahkan dalam suatu program pendidikan dan jadi syarat mutlak dalam pengembangan serta peningkatan kualitas pengajaran maupun pembelajaran. Guru berperan penting untuk meningkatkan profesionalisme pembelajaran yang telah diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru erat kaitannya dengan pengembangan kualitas peserta didik dan merupakan mata pelajaran yang dianggap penting. Dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan mata pelajaran lain yang tidak terpisahkan dengan kurikulum. Jadi kurikulum sangatlah erat kaitannya dengan pembelajaran dan pengembangan kualitas pendidikan. Saudara yang keempat ialah evaluasi program pembinaan prestasi cabang olahraga tinju pada pembinaan dan latihan olahraga pelajar PPLP Provinsi Nusa Tenggara Timur Perbanaswani 1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Tujuan penelitian ini adalah penelitian evaluasi program dengan menggunakan metode penelitian. Pembinaan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pembinaan juga dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Kesimpulannya ialah dilihat dari aspek antecedent, transaction, dan outcome prestasi dari cabang olahraga tinju mengalami penurunan prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Zona yang kelima dan yang terakhir ialah resum penelitian evaluasi program pembinaan olahraga tenis lapangan di Kota Padang. Pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan evaluasi program CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Penelitian ini menghasilkan temuan 1. Konteks program pembinaan olahraga tenis lapangan yang di Kota Padang sudah pada kondisi yang baik, sekitar 43%. 2. Input program pembinaan olahraga tenis lapangan yang di Kota Padang sudah baik, sekitar 85%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah konteks, kualitas, masukan, proses, dan produk pembinaan olahraga tenis lapangan yang ada di Kota Padang sudah pada kondisi yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.